lomba poster kedokteran Unpad. Silakan masuk Kak Nicholas. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Terus ada juga Kak Sania El Isma dengan prestasi YNSF Honorable Mention FKBUB dan juga juara favorit poster. Dan juga ada Kak Putri Salsabila, juara 3 poster kedokteran Unpad dan juga juara 2 poster Purfest UI. Kakak, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa. Luar biasa. Terus semangat ya. Siap. Misi baru ini. Dari Kak Sasa, Putri sama dari Sania, itu gimana sih? Boleh diceritakan kok prestasi yang bisa diraih oleh Kak Sasa ini? Jadi sebenarnya kan saya sudah hobi mendesain dari dulu. Jadi teknik akeleran ini kan di rumah aja, nggak ada kerjaan juga. Jadi ini daripada sama orang lain nih coba. Ternyata ikut memang. Aku sempat lihat Instagramnya Kak Sasa itu ternyata bagus-bagus loh. Kayak desainnya itu kayak terinspirasi gitu, estetik banget gitu ya. Makanya kok pas lihat di Instagramnya itu menang gitu langsung wah nggak kaget lah. Emang posternya itu emang bagus sih emang ya. Dan kira-kira ada halangan apa buat pembangunan itu? Kayak kendalanya apa gitu? Sebenarnya mungkin waktu ngedesain aja, terus artwork itu kayak dari keluar ide itu udah Kalau punya ide itu gimana? Bisa menang gitu loh, inspirasi gimana gitu? biasanya sih ya bikin konsep atau konsep dulu sama nyari materi yang cocok baru bikin. Boleh ditunjukin posternya? Wah ini pasti bagus banget bro. Oke, bisa ditunjukin ke kamera. Bipolar itu bukan body. Wah, bisa dijelasin itu apa aja posternya yang tekan di dalam poster tersebut ya, dijelaskan di poster. Jadi bipolar ini termasuk penyakit kesehatan mental. Jadi di kedokteran Unpad menyelenggarakan lomba poster mengenai kesehatan mental, dan bipolar itu kebanyakan orang itu menganggapnya mudi, padahal berbeda sekali bipolar sama mudi. Kalau bipolar itu memiliki frekuensi yang lebih lama dibanding dengan mudi. Serta di bipolar itu juga kita itu memberikan pengertian serta ciri-ciri seperti fase manik dan depresif. Ya, kalau boleh tahu, ini yang lomba poster ini kakak bertiga? Berdua, saya dan Kalau Kak Sania itu gimana? Apa yang di bawah itu saya jadi ingin tahu? Ini ada sertifikat dari YNSF, yaitu Youth National Science Fair. Waktu itu lomba 2 tim sama Nicholas juga, dan alhamdulillah dapat honorable mention. Kalau boleh tahu itu lombanya apa ya Kak? Kayak gimana? Lombanya ini sejenis penelitian. Jadi waktu itu, waktu pandemi kan banyak daripada kayak di rumah nggak ngapa-ngapain, ya udah mending ikut lomba. Dan lombanya itu kebetulan aku sendiri ngangkat tema COVID-19. Jadi menyambungkan penelitian dengan pandemi yang ada. Kamu ada nggak kayak kok tiba-tiba ikut gitu loh? Maksudnya kayak ada Aku mancing dulu gitu, iya ikut pada biasanya kan ada mikir apa milih-milih sendiri apa emang aku harus ikut lomba itu apa gimana? Waktu itu kebetulan ditawarin sama di kelas, terus ada kesempatan juga buat ikutan. Dan biasanya aku tuh jadi anggota tim, tapi waktu itu kebetulan aku ditunjuk sebagai ketua. Pertama kali jadi ketua, jadi alhamdulillah bisa ngejalanin dan dapat penghargaan tim. Jadi Kak Nicholas ini banyak ya. Iya benar banget. Untuk wah Kak Nicholas bawa apa nih? Nah ini kayak ada beberapa prestasi aku selama Banyak apa pandemi. Ya ampun. Di- Aduh, orang banyak nih, sampai banyaknya ya. Emang kok aktif ya? Ini
beberapa sertif aku selama ikut lomba selama pandemi. Ini tahun 2020 semua. Wow. Nah, kalau boleh ini gimana Kak? Kalau yang ini itu kedokteran gigi UNER. Jadi tuh aku olimpiade dan di sini tuh kayak waktu olim itu ini masih belum corona karena Januari itu kayak kita tuh belajar nggak cuma hanya sekedar olim tapi kita juga ketahui kayak misalnya kedepannya itu dokter gigi itu sangat dibutuhkan karena dari tahun ke tahun jumlah usia lansia itu bertambah, maka otomatis penderita yang sakit gigi itu juga bertambah banyak. Terus ini ini olimpiade fisika kemarin, barusan kemarin juara 2 olimpiade fisika. Terus ini juara karya tulis olimpiade sejarah. Dan ini yang bronze medal di International Science Invitation Fair. Ini kami menggunakan judul Eco-Friendly Ciswa Toothbrush. Eco-Friendly Ciswa Toothbrush itu sikat gigi yang bisa terurai karena kami berlatar belakang dari ide kami yaitu dari tahun ke tahun jumlah penduduk di dunia itu semakin meningkat, otomatis penggunaan sikat gigi di dunia itu juga meningkat. Ditambah lagi plastik itu juga lama terurai. Maka kami peneliti dari SMA 4 Sidoarjo itu membuat sikat gigi dari ciswa. Ciswa itu coconut fiber dan miswak yang dari serabut kelapa dan siwa. Itu juga dapat bagus untuk gigi dan juga kita tidak perlu menggunakan pasta gigi dalam menggunakan sikat gigi ini. Kira-kira itu tahun berapa ya? 2020 semua. Ini November tanggal 6 sampai 9. Iya, ini 2020 semua. Apa aja tadi coba di Ini yang selanjutnya? ini kedokteran Unpad sama Salsabila Jani. Berikutnya. Terus ini finalis Olimpiade Biologi Indonesia. Terus ini kedokteran gigi Universitas Brawijaya sama Sania juga. Terus ini second champion speech sama storytelling. Terus ini semifinalis peternakan UB dan juga ini kedokteran gigi UNER. Ini olimpiade sejarah, olimpiade fisika, dan masih banyak lagi seperti kayak ada yang belum aku print. Contohnya itu kemarin tuh barusan menang di finalis kedokteran UGM sama juara 2 poster perminyakan Jember. Kira-kira di tahun 2020 ini menerima banyak berapa sertifikat dari Bapak? Waduh, kalau berapa jumlahnya itu kayak lupa. Sampai banyaknya itu sampai aku lupa karena satu hari tuh bisa ikut 3 olim, pokoknya ikut olim terus tiap hari. Nah, ini teman-teman di rumah kan pasti banyak yang penasaran. Kalau boleh tahu info-info lomba terus persiapannya itu gimana, ada dari mana? Tahu info lombanya mulai dari Kak Salsa, kalau boleh dijelaskan. Biasanya aku tahu info lomba dari Instagram, maksudnya dari Instagram karena di Instagram kan paling aktif orang-orang. Dan biasanya juga kadang diajak sama Aniko. Itu sih kalau aku. Kalau Kak Sania, Kalau aku sih nge-follow itu ya kayak platform dari Instagram, Twitter, Telegram, dan gabung ke grup-grup lain. Itu yang biasanya nge-share lomba-lomba ada lomba apa aja. terus kalau Kak Nicholas ini jelasnya pasti yang banyak tahu banget, tahu dari mana? Biasanya itu di Instagram juga. Terus aku juga punya grup olimpiade dan untuk persiapan lombanya tuh biasanya tuh kalau aku 12 baru kelas 12 ini baru bisa menang lomba karena aku udah persiapin kayak penelitianku itu udah 1 tahun sebelumnya, jadi nggak langsung instan bisa dapet penelitian itu secara langsung, tapi kayak udah 1 tahun hingga 2 tahun yang lalu itu aku penelitian kayak di peternakan UB itu kita langsung neliti di peternakan di Bojireng Rona Ayu itu selama 2 bulan berturut-turut, kayak habis pulang sekolah langsung ke peternakan dan seperti itu. Apa sih peran Kak Nicole untuk teman-teman gitu, buat menginspirasi teman-teman gitu? Pesannya gitu Kak. Tetap produktif dan tetap berusaha karena langkah kecil bukan berarti nihil, dan jangan takut untuk berusaha karena dari satu titik itu kalian nggak akan tahu ke titik mana, apakah itu bisa membawa kalian menjadi promosi ke depannya ataupun itu apapun baik buruk, itu tetap berusaha dan bekerja keras. Kalau ini Kak Sania gimana pesannya untuk teman-teman biar lebih produktif gitu?
Jadi lakuin aja setiap hari apapun yang bisa kamu lakuin, yang penting itu mendapat ilmu setiap harinya, itu nanti pasti berefek di masa depan. Kalau Kak Salsa, misalnya deh teman-teman. Kalau saya sih, saya ngikutin prinsip apa yang kamu tabur akan kamu tuai juga. Jadi mirip sama fotonya Asania. Mending daripada juga kita nggak kerja di rumah, cari kerjaan yang bermanfaat dan bisa buat masa depan kita. Jadi produktifnya kan di scroll gak ada gunanya. Iya, benar banget. Produktifnya kemudian gitu ya Kak. Nah gitu teman-teman, kita habis tanya-tanya singkat dari kakak-kakak ini yang udah banyak banget prestasinya. Sekarang boleh Pak Teguh untuk memberikan penghargaan pada Kak Nicholas, Kak Sania, dan Kak Salsa. Silakan Pak Teguh. Ya, selamat atas prestasinya. Oke. Selanjutnya Sania. Ya. Ya. Salsa. Ya. Terima kasih anak-anak Makasih semuanya. banyak, Pak. Semoga lebih sukses lagi ke depan. Jangan lupa terus berkarya. Ya. Siap. Makasih banyak, Pak. Selamat ya untuk kakak-kakak, semoga tidak ada lelahnya untuk membanggakan nama SMA N Sidoarjo di dunia sana. Terima kasih kakak udah menginspirasi teman-teman. Semoga dapat kedepannya dapat membanggakan lagi ya. Amin. Dan menghasilkan segala prestasi yang amin. Amin. SMA Negeri 4 Sidoarjo. Teman-teman, ini tadi kita udah wawancara sama Kak Nicholas, Kak Sania, dan juga Kak Salsa. Jangan kemana-mana, kita bakal lanjut sama prestasi-prestasi lainnya. Nah, tadi itu kita udah wawancara sama Kak Nicholas, Kak Sania, dan Kak Salsa dengan prestasinya yang sangat banyak sekali. Sekarang juga ada prestasi lagi dengan prestasi kelompok atau lomba tim dengan ada Kak Ilham. Silahkan masuk Kak Ilham. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Terus ada Kak Oci, silahkan masuk. Selamat pagi Kak. Dan Kak Ruben, silahkan masuk. Selamat pagi juga Kak. Mereka ini meraih prestasi dari Bronze Medal International Science Invention Fair. Ya kan Kak ya? Gimana perasaannya? Ya sangat bersyukur sekali kita bisa dapat medali juga dapat sertifikat juga. Karena kita sebelumnya juga agak nyangka. Karena kan ini tingkatnya internasional jadi kita agak minta sebelum. Oh, internasional udah ya. Iya. Untuk Kak Oci gimana? Perasaannya setelah menang nih, juara internasional nih. Senang sih, soalnya kan ini tingkat internasional, terus juga waktu lombanya itu juga pakai bahasa Inggris. Oh, Wah, gitu. nggak seberapa apa itu lancar bahasa Inggris. Tapi akhirnya bisa kan Kak? Sama. Untuk Kak Ruben gimana? Perasaannya Kak gimana? seneng Oh, senang. pas wawancara juga bingung karena agar bisa. Oh, gitu. Dan ini tadi katanya satu tim juga ya sama Kak Nicholas tadi. Iya. Berarti berempat. Enam. Berenam. Oh yang lainnya tidak bisa hadir. Iya. Nah kalau boleh dijelaskan ini gimana waktu bisa tahu lombanya, ikut lombanya, persiapannya dan lain-lainnya? Silahkan Kak. Mungkin kalau pengumpulan anggotanya itu saya berpikir kebetulan Nicholas itu sebagai ketuanya, beliau yang mengumpulkan kita berenam terus diajak bersama-sama buat ikut lomba ini. Buat pengelompokan anggotanya itu nggak sulit sih. Boleh disebutkan siapa aja yang jadi anggotanya? Ya sama yang tidak hadir Iya. juga silakan disebutkan. Kak Nicholas sebagai ketuanya, terus saya, ada Audi juga, Kak Ruben, sama Kak Jepa, sama Kak yang Karista tadi. Ya. Ini persiapannya gimana Kak Ruben? Boleh dijelaskan?
Ya, yang pertama itu kita dari pengumpulan bahannya itu, jadi kita lombanya itu kita buat sikat gigi, tapi dari sikatnya itu dari siwak dan serabut kelapa dan tidak mengandung plastik. Berarti yang eco friendly itu Ya. ya Kak. Kalau ini kira-kira suka dukanya gimana Kak Oci, silakan. Kalau sukanya itu kan kita tanya kerjanya bareng-bareng. Ya. Kalau dukanya itu soalnya kita kan baru pertama kali kita bikin yang nggak pakai plastik sama sekali. Jadi ya itu tadi susahnya ya bahan-bahan yang alami. Terus juga 2 kali bikinnya baru kita revisi produknya. Terus kalau sekarang ini kan masih masa pandemi, lombanya itu gimana? Online atau offline apa gimana Kak? Iya, kebetulan lombanya juga online melalui Zoom. Jadi nggak secara langsung. Hadiahnya nanti juga dikirim ya langsung. Siapa yang pertama kali lihat lomba gitu kok tiba-tiba ikut gitu, yang pertama kali Yang mengajak ayo, dahulu gitu. lomba ikut Kan nih. Nicholas ya Oh, sebenarnya. Nicholas. Dia kan juga sangat bersemangat juga. Jadi kita diajak sama Nicholas. Diajak langsung mau gitu. Kebetulan Langsung mau, nggak pikir 2 kali gitu buat langsung lomba. Oh ini lomba internasional kayak Ada minder-mindernya iya, gitu. waktu itu di pikiran saya kan internasional belum pernah saya ikuti. Ya coba-coba dulu. Pengalaman Ya, baru ya Kak. Iya. Untuk Kak Ilham, apa lomba sebelumnya udah ikutan lomba kayak bronze ini? Belum pernah. Ini pertama kali ikutan Iya. gitu ya. Kak Oci Untuk Kak Oci? Kalau untuk kayak ilmu remaja ini baru pertama kali. Karena sebelumnya pernah ikut dan di Olimpiade. Kak Ruben? Iya, udah 3 kali. Udah 3 Yang kali. sebelumnya, yang 2 sebelumnya kalah, nggak menang. Oh, tapi sekarang akhirnya Ya, bisa sekarang. menang. Untuk persiapan untuk lomba gitu apa? Apa persiapan kayak persiapan Ya kan tentang- ini via Zoom ya. Iya. Jadi gimana prosesnya kan biasanya kalau lomba kan langsung, kalau via Zoom ini gimana? Kalau via Zoom mungkin kita perlu internet pastinya yang nggak remote alias. Jadi ya kita nyiapin itu aja sama kayak laptop, bahan presentasi supaya nanti waktu di laptop bahan presentasinya itu bagus gitu. Gimana caranya bisa menarik perhatian dari jurinya biar kelihatan bagus dan menarik. Itu aja yang kita kesulitan. Kalau ini apa namanya? Waktu di Zoom itu kalian langsung presentasi apa waktu membuatnya apa gimana? Kak Ruben boleh dijelaskan? Ya, kita langsung presentasi, terus setelah presentasi langsung sesi tanya jawab dengan jurinya. Berarti produknya udah siap ya Kak? Iya, sudah siap. Itu sebelumnya itu udah dikasih waktu untuk pembuatnya berapa, ditentukan apa gimana Kak? Yang ditentukan sekitar 1-2 bulan. 1-2 bulan. Ikutan Olimpiade, maksudnya bronze ini dari bulan kapan? September. Oh baru banget ini ya Kak? Iya. Kalau gitu ini buat penutup pesannya mulai dari Kak Ruben, pesannya untuk teman-teman biar tambah ada prestasi banyak di SMA Impact gimana? Ya, jangan itu apa? Kalau lomba jangan mikir menang kalahnya, ikuti aja prosesnya. Untuk Kak Oci? Pasti itu. Tapi dia aja sih kayak seni internasional meskipun kita kayak bahasa Inggrisnya kurang lancar tetap beda aja. Beda aja ya. Coba kalau ada peluang langsung dicoba, Iya. gitu aja ya. Kak Ilham? Kalau saya sih lebih ke kerja keras. Kalau kita mau ikut lomba Olimpiade, kita juga harus kerja keras, harus maksimal di lomba itu ya. Meskipun nantinya nggak dapat apa yang kita inginkan, Tapi tapi pengalamannya. ya pengalaman terus kerja keras itu pasti nggak akan ternilai nanti. Pasti ada aja buat pelajaran buat kedepannya. Usahanya keras, nanti maksimal juga hasilnya juga maksimal juga nanti ya. Ya. Nah, kalau kita kan udah bincang-bincang, sekarang waktunya memberikan Kak
Kak Ilham, Kak Ruben, dan Kak Oci penghargaan. Silahkan Pak Teguh untuk memberikan penghargaannya. Selamat berprestasi. Terima kasih. Dan tingkatkan untuk mencapai prestasi-prestasi selanjutnya dan juga dimotivasi teman-temannya di kampusnya. Terima kasih. Selamat sukses. Ya, terima kasih Pak. Nah, itu tadi kita udah sesi pemberian penghargaan dan juga tanya jawab sama kakak-kakak yang udah berprestasi. Tadi ada Kak Kalista, ada Kak Nicholas, ada Kak Alfonda, ada Kak Sania, ada Kak Salsa, ada Kak Oci, Kak Ruben, dan Kak Ilham. Pasti ini harusnya bisa untuk menjadi inspirasi kalian agar kedepannya akan lebih prestasi dan lebih produktif lagi. Nah, sekian dari saya. I believe you can reach your dream and take your action. Aku Salsa Claudia. Aku Lydia Ayu Novita. Aku tunggu kalian di sini bersama prestasimu. Sampai jumpa.